geger. Baik, benar. Guys, kalian tahu nggak? Makanya kenapa Nasar tuh nggak pengen beli rumah di Jakarta? Kenapa? Karena dia lagi bikin rumah di Dubai. Kenapa sih harus pindah di sini aja, di Indonesia aja? Sarah mau dia mau jadi warga negara Dubai. Jangan dong. Enggak, Mbak Sarah mau jalan-jalan bulan depan ke Bukan Dubai. warga negara Dubai, dia justru Liburan. punya aset di Warga sana. negara Arab. Tapi kalau Koko di Dubai, Kak, itu pasti pangeran-pangeran apa kakak gini. This is the Dewi Persik. Dia nyampe Dubai langsung. Jangan jajan. Sama dong. Apa? Habibi, Habibi. Kakak, lagunya lagu kakak. Seraut wajah tak. Itu pasti semua menjerit. Kayaknya Kak. kamu harus turun ke jalan ya, kalau ada yang demo kamu hibur, kamu nyanyi, Wi. Oke, buat para pendemo. Nanti Dewi Persik akan nyanyi di depan DPR. Pasti Wih, joget. udah. Tapi pada joget pasti. Basa-basa. Ayo DPR. Lu bawa toren Di bagi-bagi. bawahnya ada Ujus. Mami geser kiri sini. Kamera nggak dapat geser. Tapi ini ngomongin soal public figure yang kemarin juga sempat hadir ya demo Berita di kan, harus dapet. 2 hari berturut-turut ya di tanggal 25 dan tanggal 27. Dia datang ke sana loh. Benar. Bukan cuma untuk Bentar lagi juga mau demo lagi katanya. menyuarakan aspirasinya tapi juga bagi-bagi makanan sambil Iya, buat hebat, pada Bob. demo ya. Karena memang usahanya dia kan punya usaha rumah makan juga. Nah, Betul. kita pengen tahu apa yang dia suarakan di sana. Di Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Bang Madun. Ceria dong, jangan sedih. Ceria dong, sehat banget. Jangan sedih. Bang Madun apa kabar, sehat ya? Selamat datang di Pagi-pagi Ambiar. Perlan Lagu lo tega banget sih. Lagunya sedih banget. Lagunya jangan begitu dong. Oh ya, oke. Oh gitu. Enggak, aku mah ngelihatnya Bang Madun teh happy karena ngasih mereka. Iya, bener. Raja Ah, masih Oh, iya bener. bijaksana. Asik. Dalam memutuskan. persoalan rakyat. Bang Madun, kita mau ucapin selamat karena katanya terpilih menjadi seorang lurah ya sekarang ya. Kayaknya udah kayak lurah loh, Bang Madun beda banget loh. Cukup jadi Bang Madun, Baba Madun, di mana orang-orang pada curhat sama gue. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Wih, tempat curhat ya. curhat masalah masakan juga. Wih, Bang Madun, kita dengar kemarin tanggal 25 sama tanggal 27 datang Betul. ikut demo juga. Oke, melihat keadaan yang sekarang kalau di kepalanya Bang Madun seperti apa sih? Sebenarnya kita sebagai manusia kan punya hati. Ya. Hati nurani di mana Empati. masyarakat Indonesia itu lagi susah, lagi rungsem. Betul. Gimana sih kita nih sebagai influencer, artis-artis, yuk semuanya kita gerakin mata hati kita tanpa dibayar. Kita datang ke lapangan. Jangan cuma ngoceh di sosial media, tapi kita terjun langsung ke lapangan. Itulah disebutnya artis yang luar biasa. Aku gak boleh Bang Madun sama mami aku. Aku yang gamblok, Tapi Bang Madun, gamblok gitu. bukan berarti yang nggak datang, mereka tidak Mereka mencintai tidak negara mencintai ini. negara ini, Ada bukan juga berarti yang nggak datang tidak mencintai ya negara melalui ini, perlu repost digarisbawahi atau ya. juga mendoakan. Nah. Mungkin nggak bisa datang aja kali ya. Betul. Iya emang sih bener, cuman alangkah baiknya yang lagi pada nganggur di rumah, mendingan kita langsung terjun ke lapangan. Tuh Karen, Kami. lu harusnya datang. Di sini gue pagi sama lu. Loh, gua pulang dari sini Karen, gua habis pagi. itu kan nganggur. Iya bener. Langsung ke sana. Lu tega banget temen lu dibilang Live nganggur. tok-tok, Gosok, gue gosok live aja, gosok. tok-tok. Tapi yang datang sana bukan berarti nganggur ya. Bang Madun kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita mau kasih lihat. Ini dia Bang Madun yang ikut aksi demo 2 hari berturut-turut. Bang Madun, Bang Madun hebat. ini cintanya Bang Madun sama Indonesia sama seperti yang lainnya pasti ya. Tapi kalau Bang Madun pasti punya alasan tersendiri. Kenapa datang 2 hari berturut-turut tanggal 25 sama tanggal 28 Bang Madun? Karena emang jiwa dari dia curhat ke gua aja, dia anak-anak DM-an tuh ya, Baba nih cara gimana ekonomi lagi begini, suami nggak kerja, itu hati gue kayak Empati gitu, iya gue kayak empati. Dewi kan orang kasihanan gitu, kasihanan ketegaan ya Wi. Kadang gue bilang ya udah gue nanti ke sana, Baba tanggal 25 ke sana ya, iya ini soal gue ke sana. Soalnya tanggal hari Sabtu Minggu itu kan gue banyak acara nih di budaya Betawi juga, terus alhamdulillah sekarang jadi ikon Betawi juga. Wih. Sama, jadi 2 hari juga itu 2 hari Sabtu Minggu itu aku tuh harus terjun ke off air. Jadi 1 hari 3 panggung, Ya, hari Minggu 3 panggung. itu hiburan rakyat. Hiburan rakyat, betul, menghibur masyarakat. Nah, malamnya ditelepon nih, Mbak besok ke sana nggak? Insya Allah gue ke sana kalau gue capek. Nah malamnya gue pulang, istri gue ngasih minum, semuanya udah istirahat, besok katanya mau demo, kata istri. Ya gue izinin lu demo buat masyarakat Indonesia. Ya insya Allah
hidup mati kita buat masyarakat, hidup mati kita buat semuanya buat orang-orang yang Indonesia. membuat kita Indonesia, khususnya Indonesia tercinta. Ya udah akhirnya jam 3:30 Wi, aku tuh kayak orang seger aja gitu, bangun. Setengah pas subuh bang. Sebelum subuh ya. Ya. Kayak orang pengen, lah tumben bangun kata istri, ya gue pengen ke sono, ya emang sehat? Ini sehat banget badan ini masa? Kata gue ya udah. Akhirnya tuh jam 6 pagi gue calling teman gue yang ada di Cipadu. Ayo Jut, kenapa? Kenapa Mbak? Kita demo yuk. Emang Bapak mau ke sono? Lah mau? Berani. Bapak kan ntar disorot gimana? Nggak apa-apa emang demi masyarakat Indonesia. Juga kita kan ngomongnya baik-baik. Ya. Warga Indonesia keluh kesah lu didengerin. Tapi kita ngomong baik-baik, jangan anarkis, jangan kita gonggongan. Iya. Kita ngomong baik-baik sama halnya nih, Nazar misalnya minta duit sama babanya zaman lagi kecil ya, Sar. Ya. Terus kalau lu ngereog aja kan gak bakal dibagi. Betul, ngomongnya Pasti baik-baik. ditinggal pergi karena Jadi intinya datang menyuarakan aspirasi, yang penting nggak anarkis ya. jangan anarkis. Oke, Bang Madun pergi berapa orang? Aku berdua sama Azut. Berdua. Kita mau kasih lihat ya. Ini tuntutan Bang Madun saat demo kemarin di tanggal 25 dan juga tanggal 28. Dia Jilid 1 punya dan loh 2. ya. Tuntutannya seperti apa? Bang Madun ini dia. Itu apa itu Bang Madun nulis apa? Ya nulis apa di kaca? Aku itu nulis untuk buruh Indonesia. Apa kalimatnya yang ingat? Kalimatnya saya di sini sebagai buruh Indonesia di seluruh Indonesia. Ya. Cuman meminta keadilan untuk memberikan gaji yang sepadan. Pantas. Sesuai sama kerjaan kita. Kita nggak minta dari lebih, tapi kita minta cukup buat semuanya. Tapi kita tolong diperhatikan kayak sejenis kesehatannya, Ya. keluarga kita. Ya. Gitu. Ya sekarang wakil aja kan gajinya gede. Masa kita sebagai rakyat kecil yang emang kita notabene emang dari pajak segala macam kita diambil semuanya hak kita buat gaji dia. Masa kita nggak dikasih? Istilah kata. Maksudnya udah gajinya kecil, pajaknya gede gitu ya? Iya, istilah kata kan begitu. Ada potongan betul, ini, betul. potongan itu. Iya. Betul. Kepengennya masyarakat Indonesia yang udah berjuang buat lu pada nih ya wakil-wakil lu jangan pada tidur. Melek mata. Nih keluarga, nih Indonesia lagi pada menderita. Mana hati nurani? Jangan ngomongin duit mulu. Pusing. Dimana juga masyarakat itu perut yang dipikirin. Perut, kalau udah urusan perut semua juga bakal berantakan. Apa sih yang lu harap-harap dari dunia ini? Iya. Sejahterain yang emang kita udah dipilih. Buat apa ada wakil rakyat? Kita di sini jangan nyalain presiden. Presiden juga punya wakil. Kerjaan lu wakil ngapain mau tidur aja? Mau ngomongin masalah lu punya kendaraan bagus, tempat yang bagus. Rakyat juga butuh tempat yang bagus, makanan yang enak. Biar otaknya pada waras, apalagi anak muda, kasih peluang kerjaan. Jangan cuma ngoceh aja. Kasih peluang kerjaan buat anak muda. Insya Allah banyak anak muda yang sehat pikirannya. Buat Indonesia tercinta. Betul. Ini semangatnya Bang Madun begitu luar biasa. Ini iya. juga pasti dirasakan oleh mereka baik yang hadir ataupun juga tidak hadir kemarin ya. Bang Madun tapi boleh ceritain nggak sama kita kemarin ketika situasi di hari pertama Bang Madun datang tuh situasinya seperti apa? Mau tarik nafas dulu. Aku cuman bilang, ya Allah, ini terakhir gua ngeliat Indonesia berantakan. Tapi kedepannya insya Allah, gua punya anak, gua punya cucu, bakal enak hidupnya. Amin. Karena gua kepengen gak mau punya orang-orang yang bobrok yang ada di Indonesia. Tapi gua yang pengen punya orang-orang yang punya hati nurani. Ya. Siapapun dia, mau artis, influencer, segala macem. Apalagi pemimpin. Yang emang kita sebagai pemimpin, wakil, lu diwakilin sama masyarakat. Iya. Sama halnya kita sebagai orang tua laki yang emang benar-benar pasang badan buat anak-anak kita. Lu makan teri, orang tua, oke kita makan teri. Tapi kalau bisa anak kita jangan makan teri. Makan daging, biar sehat pikirannya. Sama halnya masyarakat butuh sehat. Ya. Jangan cuma lu ocehin tiap hari di media. Yang ada stres stres. Ya. Betul. Banyak. Kenapa gue ngomong begini? Banyak yang curhat sama gue tentang masalah biaya hidup. Ya, betul sekali. Bang Madun ini menyuarakan begitu banyak isi hati masyarakat di luar sana. Tapi kita juga mau kasih lihat ya ini situasi ketika demo di hari pertama. Bahwa banyak juga yang menjadi korban karena ditembakin gas air mata. Mungkin Bang Madun juga sangat merasakan. Kita mau kasih lihat dulu ya sebentar ya Bang Madun ya. Ada gas air mata, ada water cannon juga. Bang Madun di situ ketika water cannon ditembakkan? Aku jam 11 siang ada di bawah tol. Di situ aku kumpul sama Brimob. Di situ aku kumpul sama Gojek,
sama orang-orang yang luar biasa di situ pengorbanannya. Aku rangkul pertama ojek. Aku rangkul, udah ngopi. Mbak, belum ngopi, Mbak. Ayo ngopi sini. Ternyata yang meninggal itu ada di situ. Ada di tempat itu. Tapi aku nggak tahu orang yang mana. Terus dia bilang, Baba, makasih. Ini gue bawain makanan buat lu buat ngopi. Gue nggak hanya ngerangkul ojek, tapi gue ngerangkul Brimob. Dan gue bisikin sama Brimob, jangan sampai ini gas air mata tumpah ke masyarakat. Masyarakat udah menderita. Jangan lu bikin menderita lagi. Ya Allah Indonesia. Gue ngeliat di lapangan sendiri gimana. Luar biasa. Luar biasa pengorbanan Sarah. Gue Indonesia kepengen baik-baik. Rangkul masyarakat. Kita di sini nggak pernah jelek-jelekin polisi, Brimob, semua segala macam. Tapi di sini kita kepengen semuanya baik. Solusinya keluarin, jangan dipanas-panasin mulu masyarakat. Udah pada pusing duitnya, ngatur keuangan. Apalagi gue sebagai orang tua yang notabene anak gue banyak, gue bukan ngurusin anak gue dong. Saudara gue 6 gue tanggung, ponakan gue 6 gue tanggung. Kenapa? Ya kayak kita lah guys, kita aja yang punya pekerjaan aja masih pusing ya kan, apalagi yang nggak punya pekerjaan di luar sana. Pertanyaannya tuh gini ya, pertanyaannya untuk Indonesia tuh mau seperti apa sih? Iya. Apakah senang melihat seperti tadi atau seperti apa? Itu seperti ini Bang Madun seperti ini, kita semua menjerit. Pertanyaannya itu didengar atau diabaikan? Yang biasa-biasanya kan selalu diabaikan gitu. Itu sih kenyataannya. Kita teringat juga beberapa waktu yang lalu pernah banyak sekali anak-anak muda yang berpotensi pada akhirnya memilih untuk kabur aja dulu. Ya kabur kalau hal yang baik. Iya betul, Kalau tapi jadinya- ketika hashtag kabur aja dulu saja, dari pemerintah sempat dibilang bahwa ya kabur saja. Iya. Seakan-akan bagi mereka yang muda dan berpotensi seperti tidak ingin dirangkul untuk Iya, membangun terabaikan Indonesia. begitu saja. Sementara banyak sekali anak-anak Indonesia yang di luar negeri mempunyai potensi sangat luar biasa, rindu sama rumahnya dan ingin kembali ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Salah satunya anaknya Sarah. Ya, Bang Madun, kita kasih kesempatan Bang Madun untuk tarik nafas sebentar. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini juga duka mendalam yang kita rasakan. Bahwa tadi malam ada seorang pejuang bagi keluarganya yang harus menghembuskan nafas terakhirnya. Ini juga pasti kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Baik aparat ataupun rakyat. Saat seorang driver ojek online harus menghembuskan nafas terakhir, ada sebuah insiden. Ini masing-masing pasti punya asumsi, opini. Tapi kita juga sudah menyaksikan di berita yang memang sudah beredar ya bahwa dari Kapolri juga sudah menyambangi pihak keluarga. Kemudian juga kabarnya akan dimakamkan. Kita berdoa semoga husnul khotimah almarhum. Amin ya Allah. Kemudian untuk proses pemakaman diberikan kemudahan kelancaran, akan dimakamkan di Karet Bifak dan semuanya ini Meninggalnya hari Jumat lagi loh. betul ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi bukan hanya itu, maksud kami di sini adalah pengorbanan yang begitu luar biasa sekali, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keadaan yang jauh lebih baik. Itu sebetulnya. Mewakili kita semua ya. Dan ini sebetulnya bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Walaupun kita yakin tidak ada niatan sedikit pun dari siapapun untuk melukai. Bang Madun lihatnya gimana? No comment. Aku mau ini enggak. Karena tadi kemarin itu kan kita ngumpul makan cendol bareng-bareng. Kebetulan ada rezeki kan, kita bagi-bagi ke si beliau. Kita makan bareng-bareng, terus aku mau ngucapin belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Gojek, apalagi juga buat keluarga besar Brimob juga yang udah sama-sama, kita semuanya sama-sama berpikir sekarang positif lah buat negara Indonesia. Saya setuju, kami sepakat. Speak positif, jangan saling nuding, jangan saling menjatuhkan. Ayo rangkul, kita wakil, tujuan lu apa, tugas lu apa? Rangkul rakyat, biar rakyat aman, nyaman. Cuman itu doang yang dipinta sama rakyat. Peduli, lu pada peduli. Peduli, Masya Allah. Insya Allah Indonesia bakal merdeka. Indonesia benar-benar merdeka. Ini belum merdeka, belum merdeka dengan masalah ekonomi, perut. Iya. Belasungkawa yang sebesar-besarnya buat Bapak warga besar polisian, terus juga Brimob juga,
dan keluarga besar yang ditinggalkan ojek-ojek Iya, online online. semua yang luar biasa. Karena mereka juga jasanya luar biasa, ojek Iya. online itu buat kita-kita. Dia lagi apes aja pada. Bang Madun, kita juga akan lihat ini dia ada satu update dari Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Bapak Kapolri Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung memberikan permintaan maaf atas kasus mobil Brimob yang melindas driver ojol hingga dikabarkan tewas. Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya, jelas Sigit melansir. Bla bla bla, Sigit langsung memberikan perintah kepada Divisi Propam untuk melakukan pengusutan lebih lanjut. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga serta juga seluruh keluarga besar ojol. Baik, dan memang Bapak Listio Sigit Prabowo ini sudah langsung datang ke rumah sakit, bertemu dengan keluarga dan juga 7 orang anggotanya sudah diamankan dan pasti akan diadili juga. Ini menjadi pelajaran yang teramat besar sekali bahwa ya tentu saja kita semua punya hati nurani ya, bahwa aparat pun adalah bagian dari rakyat. Mereka pun sama seperti kita, mereka pun bertugas. Iya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita dan ini kita kasih lihat ketika momen Kapolri mengunjungi keluarga korban di rumah sakit ya. ya, Sekali lagi kami turut berbela sungkawa dan kita berharap semoga jika memang terjadi demonstrasi berikutnya atau ada yang ingin menyuarakan aspirasi, semoga keadaannya baik-baik saja. Tidak ada tindakan yang tentunya bisa membahayakan kedua belah pihak. Dan mudah-mudahan juga teman-teman artis yang bekerja di DPR, seperti yang tadi Karen bilang ya, bisa sama seperti Bapak Kapolri, maksudnya bisa Ya, turun bisa datang langsung, langsung ke Ini untuk tempat. teman-teman artis aja lah yang ada di DPR ya, maksudnya Paling nggak kita lepas sebagai DPR-nya, paling nggak kita sebagai keartisannya, keartisannya, public keartisannya. figure atau Ya, mungkin bukan gitu. hanya artis saja tapi yang mempunyai hati nurani, empati semoga untuk bisa gitu datang ya, ke semoga. yang berduka. Ya. Kita di sini mencintai negara ini ya. Kita sangat mencintai negara ini dan kita masih yakin bahwa negara ini begitu luar biasa, negara yang besar, bangsa yang besar, dan akan bisa jauh lebih maju lagi ke depannya. Semoga tidak ada lagi rakyat yang terlindas dan semoga tidak ada lagi rakyat yang tertindas. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi. Oke, guys.